pakai behel hanya untuk terlihat lebih keren? Ini mitos ya teman-teman, karena pada dasarnya behel digunakan untuk perawatan medis sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang untuk merapikan posisi gigi sesuai rekomendasi dari dokter gigi. Dengan begitu akan meningkatkan penampilan seseorang dan fungsi pengunyahannya, sehingga penggunaannya bukan hanya untuk alasan tren ya teman-teman. Pakai behel menyebabkan rasa sakit bertahun-tahun? Ini mitos ya, karena memang kita akan merasakan tidak nyaman karena proses penyesuaian selama beberapa saat. Namun biasanya hanya sekitar 1-5 hari, berbeda-beda setiap orang tergantung dengan kondisi dan kasus masing-masing. Setelah itu, rasa tidak nyaman akan berangsur-angsur berkurang dan terasa seperti biasa. Kawat behel bisa berkarat. Ini mitos ya teman-teman, karena kawat gigi yang digunakan untuk behel adalah kawat khusus yang bersifat anti karat dan aman digunakan di dalam rongga mulut sehingga tidak perlu khawatir. Pasang behel bisa di tukang gigi. Ini benar-benar mitos ya teman-teman, karena pemasangan behel hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi, terutama spesialis ortodonti, karena mereka sudah memperoleh berbagai ilmu dan keterampilan mengenai pemasangan behel yang mendukung untuk perawatan pasien. Mereka mempelajari ilmu ini selama 3-4 tahun loh teman-teman di universitas. Boros karena tiap kunjungan harus mengganti kawat. Ini mitos ya teman-teman, karena dalam proses perawatan dengan behel, wajar apabila pasien harus kontrol rutin ke dokter gigi. Namun bukan berarti tiap kunjungan harus ganti kawat. Jenis kawat yang digunakan dan diganti dapat disesuaikan sesuai dengan tahapan perawatan dari pasien itu sendiri. Wah, ternyata banyak ya mitos-mitos tentang behel yang beredar di masyarakat. Yuk kita belajar mengenai merapikan gigi dan penggunaan behel. Tonton video ini sampai selesai ya. Pertama-tama kita belajar dulu, kapan sih seseorang butuh menggunakan behel? Seseorang butuh menggunakan behel ketika dia mengalami kondisi maloklusi. Apa sih maloklusi itu? Maloklusi adalah istilah medis untuk menggambarkan posisi atau susunan gigi dan rahang yang tidak normal. Banyak kemungkinan yang menyebabkan maloklusi. Yang paling sering adalah faktor keturunan, yang berarti diturunkan melalui keluarga. Seperti ukuran dan bentuk rahang dan bentuk gigi yang tidak pas sehingga dapat menyebabkan gigi yang berjejal, pola gigitan yang tidak normal. Bisa juga karena bentuk rahang akibat kelainan saat lahir seperti pada orang dengan bibir sumbing. Penyebab lainnya juga termasuk ada kebiasaan masa kecil seperti menghisap jempol, menjulurkan lidah, menggunakan empeng setelah usia 3 tahun, minum susu dengan botol dalam waktu yang lama. Selain itu, kondisi jumlah gigi yang berlebih, gigi tanggal atau dicabut dan tidak digantikan, gigi berbentuk tidak normal. Bisa juga karena tambalan gigi atau mahkota atau kawat gigi yang tidak pas. Juga bisa karena cedera parah yang menyebabkan tulang rahang patah dan tidak sejajar. Bisa juga karena adanya tumor mulut dan rahang. Apa ya akibat dari maloklusi? Maloklusi dapat menyebabkan masalah pada mulut seperti kesulitan dalam pergerakan sendi rahang, otot yang sakit, gangguan sendi rahang, masalah dalam mengunyah dan berbicara. Selain itu, gigi yang berjejal dapat menyebabkan sisa makanan bakteri menumpuk dan sulit untuk dibersihkan, sehingga dapat menyebabkan gigi berlubang dan penyakit periodontal atau jaringan penyangga gigi seperti gusi dan tulang. Selain itu, maloklusi dapat menyebabkan diskriminasi sosial karena tampilan wajah yang kurang baik. Kondisi maloklusi dan masalah-masalah yang ditimbulkannya dapat diatasi dengan penggunaan behel atau dalam istilah medis disebut dengan perawatan ortodonti. Yuk kita belajar apa sih perawatan ortodonti? Perawatan ortodonti berasal dari bahasa Yunani, dari kata ortos yang artinya merapikan atau normal dan dari kata dontos yang berarti gigi. Perawatan ortodonti berfokus memperhatikan pertumbuhan wajah, perkembangan gigi, posisi gigi dan posisi gigi saat menggigit, serta melakukan diagnosis, pencegahan dan perawatan maloklusi. Hippocrates, seorang dokter pada zaman Yunani kuno, merupakan salah satu orang pertama yang memperhatikan kelainan gigi dan wajah, sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Kapan sih usia terbaik untuk memulai perawatan ortodonti atau behel? Usia paling baik untuk memulai perawatan ortodonti yaitu sekitar umur 11-14 tahun. Hal ini disebabkan karena sebagian besar gigi permanen sudah tumbuh, sedangkan tulang wajah dan tulang rahang masih dalam tahap perkembangan. Faktor ini akan membuat waktu perawatan lebih pendek dan hasilnya terlihat lebih cepat, namun tetap aman.
Yuk sekarang kita belajar macam-macam alat ortodonti. Ada 2 kategori alat ortodonti, yaitu lepasan dan juga cekat atau yang tidak bisa dilepas pasang. Alat ortodonti lepasan adalah alat ortodonti yang dapat dipasang dan dilepas sendiri oleh pasien. Penggunaan alat ortodonti lepasan sangat praktis dan lebih mudah dibersihkan dibandingkan dengan alat ortodonti cekat yang tidak bisa dilepas pasang. Namun, kekurangannya adalah alat ortodonti lepasan kurang efektif untuk menggerakkan banyak gigi dalam satu lengkung rahang. Sedangkan untuk alat ortodonti cekat adalah alat ortodonti yang tidak bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien. Alat tersebut digunakan untuk kasus tertentu dengan meletakkan behel atau bracket dan alat tambahan lainnya pada permukaan gigi. Kapan sih alat ortodonti digunakan? Alat ortodonti lepasan digunakan pada kasus di mana terjadi susunan gigi yang tidak normal atau maloklusi namun masih dalam kategori ringan. Selain itu untuk mengurangi posisi gigit antara gigi atas dan gigi bawah yang saling tumpang tindih, melebarkan lengkung rahang, serta sebagai tambahan perawatan setelah perawatan dengan alat ortodonti cekat. Sedangkan alat ortodonti cekat digunakan pada kasus di mana diperlukan koreksi terhadap ketidaksesuaian tulang pada kasus ringan hingga sedang. Diperlukan koreksi pada gigi dengan posisi yang tidak sesuai, salah satu contohnya yaitu gigi yang mengalami rotasi atau berputar dari posisi sesuainya. Koreksi pergerakan gigi secara vertikal, pada kondisi di mana banyak gigi yang harus digerakkan dalam satu lengkung rahang, dan juga penutupan ruang secara aktif pada lengkung gigi akibat adanya gigi yang hilang. Ada banyak manfaat penggunaan alat ortodonti atau behel yang bisa dirasakan. Dalam aspek psikososial misalnya, dapat meningkatkan kepercayaan diri karena ada penampilan gigi yang lebih rapi dan lebih baik. Sedangkan dalam aspek kesehatan oral atau kesehatan mulut dapat mengurangi kerentanan atau resiko terjadi gigi berlubang dan peradangan pada jaringan di sekitar gigi. Selain itu, dapat menghindari gangguan sendi rahang. Nah, teman-teman perlu tahu nih bahwa behel tidak boleh dipasang sembarangan, harus dipasang oleh ahlinya, yaitu dokter gigi spesialis ortodonti. Mereka adalah dokter gigi yang telah melalui pendidikan formal tambahan selama 3-4 tahun mengenai perbaikan posisi gigi di universitas yang telah diakui pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan spesialis. Kenapa sih harus ke spesialis ortodonti? Mereka sudah memperoleh berbagai ilmu dan keterampilan yang mendukung perawatan pasien. Otomatis mereka memiliki pengalaman dan jam terbang yang lebih tinggi. Proses perawatan yang mereka lakukan pun penuh dengan tanggung jawab. Kompetensi mereka diakui secara nasional oleh KKI, IKORTI, dan PDGI. Hasil akhir diharapkan lebih baik, tidak berbahaya bagi tubuh, dan efektif membenarkan posisi gigi. Apa bedanya kalau tidak dipasang oleh spesialis ortodonti? Behel yang tidak dipasang oleh spesialis ortodonti berisiko bagi kesehatan pasien, dapat menyebabkan gigi melenceng atau semakin parah posisinya, bahkan lepas. Dapat juga membuat bentuk rahang tidak proporsional. Dapat juga menyebabkan adanya infeksi, pembengkakan menahun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tukang gigi tidak mempelajari dan tidak mengetahui hitungan pasti mengenai kekuatan kawat gigi yang mereka pasang. Pemasangan alat ortodonti atau behel hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi ya teman-teman. Kenapa sih nggak boleh dilakukan oleh tukang gigi? Tukang gigi tidak memiliki dasar ilmu pengetahuan untuk melakukan perawatan ortodonti. Mereka tidak tahu mengenai perhitungan yang pas, mengenai penggunaan alat, beban gaya yang dilakukan, serta pergerakan gigi yang akan dilakukan. Selain itu, tukang gigi tidak mengetahui prosedur yang sesuai yang harusnya dilakukan sebelum perawatan ortodonti atau behel untuk mengetahui dan mempelajari kasus pasien. Seperti seharusnya dilakukan foto ronsen dan mencetak gigi terlebih dahulu untuk menentukan rencana perawatan agar tercapai struktur gigi ideal yang ingin dicapai di masa akhir terapi atau perawatan nanti. Penanganan atau perawatan yang tidak tepat yang tidak didasari oleh teori yang benar dapat menyebabkan rahang kita miring, terlihat lebih maju, bahkan gigi yang tadi mau kita rapikan dapat terlihat semakin parah, atau lebih parahnya lagi bisa menyebabkan mulut kita tidak bisa tertutup.